Siombing dengan NIM 2021-12-010. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari 3 stasiun kemarin. Yang pertama itu stasiun penerimaan, yang kedua itu stasiun rebusan atau sterilizer, dan yang ketiga adalah stasiun penebahan atau tracer. Sekarang kita akan memasuki stasiun yang namanya digester press, di mana pada stasiun ini merupakan stasiun yang berperan penting dalam mengekstraksi minyak-minyak yang ada pada TBS yang telah dirontokkan oleh stasiun tracer tadi, atau dari mengekstraksi minyak yang terdapat pada brondolan kelapa sawit. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu digester dan mesin press, kegunaannya, fungsinya apa, losesnya, troubleshooting, dan bagaimana aspek-aspek keberhasilan yang akan memenuhi di stasiun digester press ini. Pertama-tama saya akan seperti biasa menuliskan 5 aspek penting menuju keberhasilan pada stasiun digester dan press ini. Seperti biasa, aspek yang pertama itu fungsi. Apa sih fungsi dari stasiun digester dan press ini? Kemudian kedua, alat apa saja yang terdapat pada stasiun digester dan press ini? Yang ketiga itu SOP dari stasiun digester itu seperti apa? Yang keempat, losis yang dikendalikan di stasiun digester itu apa saja? Dan yang terakhir adalah troubleshooting yang terjadi. Baiklah, saya akan menjelaskan pertama-tama dari stasiun masuknya mesin digester. Nah, fungsi dari mesin digester ini merupakan sebuah mesin yang berfungsi untuk melumatkan brondolan atau tandan buah rebus, brondolan yang sudah direbus dari sterilizer tadi yang dirontokkan oleh stasiun tracer. Kemudian brondolan tersebut akan dialirkan dari bottom feed conveyor menuju incline feed conveyor dan akan masuk ke top cross distribusi. Nah, di top cross distribusi itu akan dibagi antara line A dan line B, karena di pabrik Cakra Oil sendiri mempunyai 2 stasiun digester dan press, di mana stasiun line A dan line B. Kemudian terdapat pada di stasiun digester dan press ini terdapat 6 buah digester dan press, di mana 4 diantaranya kapasitas pressnya ini adalah 20 press, kemudian 2 lagi yaitu 25 press. Di sini saya akan menjelaskan menggambarkan sedikit bagaimana sketsa proses pelumatan brondolan yang ada pada digester. Jadi fungsi digester itu adalah untuk melumatkan brondolan agar lebih mudah diekstraksikan minyaknya. Fungsi-fungsinya sebenarnya ada 3, yaitu yang pertama fungsi dari digester ini, tapi secara umumnya dia untuk melumatkan brondolan. Tapi yang fungsinya itu ada 3 yang dapat kita ketahui, teman-teman. Yang pertama itu untuk melumatkan brondolan dengan cara mengaduk menggunakan pisau. Menggunakan pisau yang terdapat di tabung digester tersebut. Kemudian yang kedua itu tentu saja untuk membantu memudahkan pelepasan antara perikat dan nut atau pada nut. Yang ketiga itu untuk mempertahankan temperatur atau massa temperatur pada brondolan. Dan yang terakhir itu adalah untuk memudahkan pelepasan sel-sel minyak
digester ini berkapasitas 6.000 liter atau sebanyak 6 ton, ya kan. Kemudian di dalam digester itu, di dalam tabungnya itu terdapat 5 pisau, di mana 4 diantaranya adalah steering arm. Kemudian yang terakhir itu adalah bukan steering arm, speeder arm. Kemudian steering arm. Kemudian yang terakhir itu adalah pisau expeller di dalam tabung digester tadi. Jadi bisa kita kita bayangkan bahwa si digester itu bentuknya seperti ini. Dia itu bulat. Di ini bayangkan lem digester ya. Nah, di digester ini tuh di sini ada seperti shaft digester. Di sini tuh ada strainer ya, strainer digester. Di sini tuh ada 5 pisau. 5 pisau cantik ya. Seperti ini. Ini pelempar keluar masuk ke mesin pres. Ini adalah digester. Maaf jika gambarnya kurang rapi. Bayangkan ini adalah tabung di digester tersebut. Nah, di tabungnya ini berkapasitas dia 6.000 liter, kemudian dia mempunyai 5 pisau pencabik. Nah, 5 pisau pencabik inilah yang berfungsi untuk menghomogenkan brondolan-brondolan yang telah direbus tadi. Untuk apa tuh fungsinya dihomogenkan? Yaitu untuk mengurangkan brondolan, memudahkan pemisahan antara perikarp atau daging buah dengan nut, sehingga pada saat melakukan tahap selanjutnya itu pengekstraksian minyaknya itu lebih sempurna, teman-teman. Dan untuk nutnya sendiri bisa kita jadikan serabutnya itu atau fibernya itu sebagai bahan bakar, dan cangkangnya juga dapat dijual ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga itu mempertahankan massa brondolan. Kan di digester itu sendiri dijaga ke tahanan suhunya itu 90 sampai 95 untuk apa, teman-teman? Yaitu untuk mempertahankan dan menjaga temperatur si brondolan tadi itu tidak menurun. Kalau dia menurun itu tandanya FFA-nya akan naik. Jika FFA-nya naik, kualitas minyak yang dihasilkan menjadi tidak bagus atau lebih mudah rusak ya. Terus yang keempat itu adalah pelepasan sel-sel minyak, di mana dengan cara melumatkan atau memisahkan serabut dari nut tersebut akan mengeluarkan sel-sel minyak yang ada pada brondolan tersebut agar lebih mudah diekstraksi pada mesin pres. Kemudian kita masuk alat-alat ya, teman-teman. Alat-alat yang ada pada digester atau mesin digester itu sendiri yang sudah pasti itu adalah tabung digester ya. Tabung digester ini juga sama seperti sterilizer, di mana luarnya tuh wajib dilapisi yang namanya rock wool ya, teman-teman. Di mana rock wool itu sendiri untuk menahan atau menghold temperatur dari si tabung digester ini agar pada saat dia diberikan suhu yang tinggi, jadi dia di vakum, jadi itu akan tetap mempertahankan suhu dari brondolan tadi. Sedangkan kan suhu itu panas kan, sedangkan panas itu tidak akan dapat keluar, sehingga orang-orang yang di sekeliling stasiun digester itu tidak merasakan kepanasan atau sesak napas yang dapat menimbulkan troubleshooting atau human error. Ya kan, kalau misalnya dia tidak dilapisi rock wool, terus dia diberikan panas yang tinggi, otomatis digester ini bisa menaik suhunya terus meledak dan akan menimbulkan korban yang akan berdampak kepada K3 tadi. Kemudian setelah ada tabung digester yang diikuti linear digester dan juga rock wool, di dalamnya ini ada shaft yang berfungsi sebagai palang dari si steering arm ini sama si expeller atau pisau pelempar menuju ke stasiun pres tadi. Di mana guna pisau-pisau ini adalah untuk menghomogenkan atau mencacar si brondolan-brondolan yang masuk ke tabung digester ini sendiri, teman-teman. Kemudian setelah ada shaft, ada pisaunya. Pisau di tempat kami itu tipenya tipe C ya, teman-teman. Jadi pisaunya itu kan berbentuk C kan. Jadi dia tuh kayak gini. Dia tuh kayak melengkung. Jadi apabila masuk kiri kanan dia tuh bisa berputar kayak kayak di blender gitu loh, di kiri kanan. Jadi dia tuh tipenya tipe C. Kemudian di stasiun digester ini sendiri ada juga penanda ya. Penanda dibuat seperti sarung tangan yang berat. Jadi apabila si digester ini brondolannya sudah sampai penuh, jadi tangan-tangannya ini atau indikator sarung tangan ini akan bergoyang.
keluar dari hopper atau pengelolaan hopper tripper tadi untuk dimasukkan ke dalam brondolan karena dia sedang penuh isi dari brondolan tersebut. Kemudian setelah ada indikator saraf tangan, dia di sini juga ada suhu atau manometer suhu ya teman-teman. Termometer suhu di sini untuk selalu mengantisipasi apabila suhunya kurang, jadi dia bisa menghubungi orang yang ada di stasiun engine room untuk menambahkan suhunya karena suhu dari si digester ini kurang. Jadi di sini ada indikator termometernya. Kemudian di atas di atas sapi ini biasanya ini kan ada kayak di sini bolongan kita lihat apakah brondolan tersebut masih isi atau enggak. Di sini tuh biasanya ada kotoran di atas ini. Ini kan ada tutupnya. Di atas ini biasanya ada kotoran teman-teman. Nih, ada kotoran. Kotoran ini apa sih? Guna kotoran itu adalah untuk menggerakkan si palang dari pisau-pisau digester tadi agar memberikan energi putaran agar dia bisa memutar dan menghomogenkan massa brondolan. Kemudian kita masuk ke spesifikasi dari stasiun alat dari digester ini sendiri. Kalau spesifikasinya, nampak ya? Sini aja. Spesifikasi. Nih spesifikasinya itu yang pertama itu kan, kalau digester saya itu bermerek CB 5000. Misal teman-teman searching kalau mau, dia itu merek digesternya itu CB 5000, di mana dia kuat listriknya itu 45 kW per 60 HP. Kemudian yang ketiga itu isinya adalah 6000 liter kapasitasnya. Dan yang keempat itu putaran dari si pisau digester itu sebesar 23 RPM. Kemudian yang terakhir itu 6000 liter putarannya 23 RPM, terdapat 5 pisau seperti yang saya jelaskan tadi. 5 pisau yaitu 5 pisau, di mana 4 diantaranya adalah pisau pengaduk, dan yang satunya adalah pisau pelempar atau wax speller. Steering arm, ini namanya steering arm. Kemudian yang satunya itu pisau wax speller. Kemudian apa lagi ya? Ada motoran, ada indikator ini. Kemudian ada handheld juga ya, ada handheld, di mana handheld ini berfungsi sebagai sistem dari pabrik Rayhadim sendiri. Jadi misalnya berapa berapa suhu yang diatur, sudah berapa trip dia operasinya ini, berapa lama dia bekerja, itu semua data-datanya itu akan dimasukkan ke handheld teman-teman. Begitu juga dengan di stasiun digester press ini, pressnya itu ampernya berapa, tekanannya berapa, dimasukkan ke dalam sistem yang namanya handheld. Jadi pada saat nanti terjadi kerusakan atau misalnya stagnasi atau trouble-trouble yang ada itu bisa dilihat dari rekaman handheld tadi. Kemudian alat-alat sudah, fungsi sudah, yang ketiga itu SOP. Nah, SOP dari pabrik Rayhadim sendiri mengenai stasiun digester itu paling contohnya ya tiap pagi seperti yang saya ceritakan sebelumnya, tiap pagi itu biasanya dilakukan pembersihan teman-teman. Jadi sebelum mulai pekerjaan itu dicek dulu digester itu udah kosong nggak. Kalau digesternya masih berisi berarti ada nih losis-losis yang terbuang atau tidak terolah, dan itu dapat menimbulkan kerugian kan. Jadi dilakukan kebersihan sebelum dan sesudah selesai beroperasi di stasiun digester dan press, terutama di depan digester, karena bila tidak dilakukan kebersihan siapa tahu ada nanti batu atau misalnya kalau kejadian di tempat saya itu ada selang teman-teman, ada selang yang masuk ke stasiun digester ini. Jadi saya rasa pada saat operator itu sedang melakukan pembersihan digester, dia tuh lupa, jadi selangnya masuk untuk pada saat itu tidak
dilakukannya briefing tentang berapa target yang harus dicapai, berapa proses-proses selanjutnya. Kemudian yang terakhir itu tentang APD. Kalau APD sudah pasti ya teman-teman. Kalau setiap operator di pabrik kelapa sawit itu harus mempunyai APD yang lengkap untuk dirinya sendiri, dan itu akan dicek pada saat dia ingin melakukan proses tersebut pada asisten-asisten si proses masing-masing. Itu saja kalau saya rasa kalau SOP dan K3 dari stasiun di Gestel dan Pres tersebut. Kemudian itu losis di Gestel dan Pres ini, losis saya rasa itu akan saya bahas selanjutnya di Pres, karena untuk losis sendiri di stasiun di Gestel itu tidak dibilang losis di Gestel, tapi ya losis di sistem Presnya itu apa. Kemudian troubleshooting di mesin di Gestel ini, kalau saya rasa itu misalnya motorannya trip, teman-teman. Kenapa motorannya trip? Karena itu tadi, karena operator city floor tadi kebanyakan mungkin mereka kan ingin mencapai target dari penuangan lori, sehingga mereka buru-buru memencet tombol untuk buka tutup sliding door yang ada di hopper tipler. Jadi umpan yang dialirkan masuk ke dalam stasiun Gestel itu jadi terus berjalan, padahal lampu indikatornya sudah menandakan merah, tapi karena mungkin mereka ingin mencapai target, jadi mereka banyak menekan tersebut. Jadi hal tersebut dapat menyebabkan trip dari motoran. Kemudian hal troubleshooting lainnya ini misalnya sering harus teman-teman, karena terlalu sering digunakan sehingga dapat menimbulkan kehausan, dimana kalau dia haus, pencacaan dari brondolan itu tidak akan maksimal dan tidak bagus dalam mencacah brondolan tersebut. Kemudian speeder armnya ini misalnya patah, jadi pada saat dia patah dia tidak bisa mengumpankan brondolan yang sudah dicacah tadi masuk ke dalam mesin pres. Kemudian di bawahnya ini ada strainer di Gestel itu untuk gunanya untuk apa? Misalnya kan kita sudah mencacah brondolan tadi di stasiun di dalam tabung di Gestel tersebut, sehingga minyak-minyaknya itu pasti akan keluar, dan gunanya strainer atau strainer di Gestel ini untuk biar minyak keluarannya ini akan masuk langsung otomatis ke dalam oil gutter. Menurut saya itu adalah beberapa troubleshooting yang ada di mesin di Gestel. Selanjutnya saya akan membahas beberapa
di mesin pres itu ada tersedia saringan ya teman-teman, di mana saringan itu berguna untuk mengambil sampel hasil keluaran dari mesin pres tersebut untuk dicek kadar proses yang terdapat di mesin pres tersebut oleh operator atau orang laboratorium nantinya. Kemudian pada saat dia masuk ke dalam mesin pres itu, si skru dari mesin pres itu akan menekan, caranya dia ini tuh menekan dengan tekanan dari mesin pres itu sendiri, yaitu 50 sampai 60 50 sampai 60 bar tekanannya. Kemudian ampernya, kalau amper dari digester itu sekitar 45 sampai 60 ampere. Kemudian setelah dia mengepres, nanti hasil presannya itu akan turun, minyak hasil presannya itu akan turun ke dalam langsung otomatis turun dia ke oil gather, dan oil gather itu akan memasukkan minyak hasil presan tersebut ke dalam terlebih dahulu ke dalam center tank sebelum masuk ke stasiun klarifikasi dan dilakukan pengolahan atau pemurnian minyak di tahap selanjutnya. Kemudian troubleshooting yang biasanya terjadi di mesin pres ini, yaitu misalnya sistem hidroliknya itu sedang bermasalah atau power packnya sedang bermasalah, misalnya tekanan atau isi dari oli mesin hidrolik power packnya itu kurang sehingga tekanannya tidak mencapai 50 sampai 60 ampere dan menjadi hasil pengepresannya itu menjadi tidak maksimal, atau misalnya banyak hasil presannya atau press jacketnya itu masih basah. Kemudian SOP yang ada di mesin pres ini, stasiun digester dan pres ini mungkin sama seperti yang ada di stasiun yang saya jelaskan sebelumnya, karena mereka ini kan satu stasiun. Jadi SOP-nya itu yang sebelum dia memulai operasi, waktu pagi dia wajib melakukan pembersihan, kemudian dia menjaga kualitas dari steam agar nanti pengepresan dari si mesin pres ini dapat maksimal, karena kalau misalnya steam digester itu tidak dijaga, itu akan berdampak ke mesin pres. Jadi kinerja dari mesin pres ini berat, bisa-bisa nanti ibaratnya kalau misalnya ada buah yang masih keras atau misalnya buah yang masih mentah itu bisa dilakukan dengan tekanan 50 dan 60 ampere, itu biasanya mungkin sak dari mesin pres itu dapat patah dan menimbulkan kerusakan yang akan menghambat proses produksi selanjutnya. Saya rasa itu saja dulu yang bisa saya jelaskan mengenai stasiun digester dan pres ini. Jika ada lebih dari kata-kata yang salah dan kurang, saya bersedia dikritik dan di komen untuk membangun selanjutnya. Saya Salimata Shombing, terima kasih. Saya akan kembali menjelaskan dengan ke stasiun selanjutnya di video yang terkait.